Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Wicaksono Hadelmanan dengan NIM F1D02310095. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas besan IoT, yaitu yang saya ambil adalah ganasi otomatis. Nah, tujuan ganasi otomatis ini agar seseorang itu nggak perlu capek-capek buka atau tutup lagi cara manual ganasi. Nah, habis itu apa saja alat yang digunakan? Nah, alat yang digunakan ini adalah ESP32 sebagai mikrokontrolernya, kemudian ada servo motornya sebagai aktuatornya, dan yang terakhir ada breadboard, di mana breadboard ini merupakan tambahannya. Untuk hasilnya ya sudah bekerja dengan baik, dimana kita bisa melihat dari demo yang akan diperlihatkan selanjutnya. Adapun beberapa manfaat dan ganasi otomatis ini, yaitu yang pertama adalah manfaat ekonominya, mana manfaatnya ini bisa meningkatkan kemudahan dan keamanan untuk rumah dan pembelinya. Nah, dari keamanan dan kemudahan ini nanti investasi propertinya semakin meningkat. Kemudian selanjutnya ada manfaat sosial, di mana manfaat sosial ini memberikan kemudahan akses bagi semua penghuni rumah, terutama yang menyandang disabilitas atau lansia. Karena lansia itu kan tenaganya sudah berkurang, makanya diperlukan yang namanya ganasi otomatis ini. Nah, selanjutnya ada manfaat ekologi. Di sini manfaat ekologinya berupa mengurangi penggunaan bagian mekanis yang cepat haus seperti gembok, rantai, atau engsel benat. Ini mengurangi jumlah komponen logam yang dibuang dan berkontribusi pada limbah padat. Selanjutnya ada bagian flow chart yang akan ditampilkan di atas. Selanjutnya ada bagian IoT framework yang akan ditampilkan di atas juga. Perkenalkan, nama saya Priyasna Luluhan dengan NIM F1D02310100. Sini saya akan melanjutkan tentang bagian komponen-komponen yang ada pada smartphone, yaitu jemuran otomatis. Jadi pada jemuran otomatis ini ada tujuan dari jemuran otomatis adalah untuk melindungi pakaian dari hujan secara mandiri tanpa memerlukan intervensi pengguna. Sistem ini dirancang untuk merespons perubahan cuaca secara real time, sehingga pengguna tidak perlu khawatir saat meninggalkan pakaian di jemuran, terutama ketika terjadi hujan mendadak. Dengan demikian, kerjaan rumah tangga menjadi lebih praktis dan efisien. Nah, selanjutnya metode. Pada jemuran otomatis ini kita menggunakan mikrokontroler seperti ESP32 untuk memproses data dan mengendalikan aktuator. Kemudian menggunakan sensor hujan untuk mendeteksi adanya air hujan dan menggunakan servo motor sebagai penggerak tempat jemuran. Ketika sensor mendeteksi hujan, servo motor akan menggerakkan tempat jemuran sehingga pakaian terlindungi dari hujan. Nah, untuk manfaat dari jemuran otomatis ini, untuk pertama di bidang ekonomi, jemuran otomatis ini akan melindungi pakaian dari hujan secara otomatis, sehingga pakaian tidak terkena hujan dan tidak perlu dicuci ulang. Hal ini secara langsung mengurangi konsumsi air, deterjen, dan energi yang biasa digunakan dalam proses pencucian ulang. Nah, untuk manfaat selanjutnya yaitu manfaat sosial. Jemuran otomatis sangat membantu kelompok masyarakat tertentu seperti lansia, ibu rumah tangga, atau individu dengan mobilitas yang terbatas, karena mereka tidak perlu memindahkan jemuran secara manual ketika hujan turun. Ini meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam aktivitas rumah tangga. Nah, untuk manfaat selanjutnya itu adalah manfaat ekologi. Dengan mencegah pakaian basah ulang dan pencucian berulang, sistem ini secara tidak langsung mengurangi penggunaan air dan deterjen yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Nah, adapun IoT framework ya yang kita pakai di sini untuk inputnya itu ada Blink app dan ada Raindrop modul sensor untuk membaca hujan. Nah, terus ada prosesnya di sini terdapat Blink server dan mikrokontroler seperti ESP32 yang dapat terhubung dengan WiFi. Lalu di sini ada outputnya yaitu sebagai aktuator yaitu servo motor untuk menggerakkan tiang dari jemuran agar bisa
dijemur dan ditutup agar tidak terkena hujan. Mungkin adapun voucher dari jemuran otomatis ada di atas saya. Oke, baik, bismillah. Saya Muhammad Anharfulihin dengan NIM F1D022013. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait smart home, yaitu pada bagian lampu taman otomatis. Di mana tujuan dari lampu taman otomatis ini yaitu untuk menerangi taman saat malam hari. Nah, dengan cara lampu tersebut dikendalikan secara otomatis menggunakan HP tanpa membuat si pemakai itu bersusah payah untuk menekan tombol switch on off daripada di saklar gitu ya. Nah, metodenya di sini, metode yang kami gunakan itu komponen inti yang digunakan adalah ESP32, yaitu sebuah microcontroller yang dilengkapi dengan koneksi WiFi antara perangkat keras dengan jaringan gitu ya, sehingga memungkinkan jauh menggunakan device seperti smartphone dan sebagian hal. Oke, lanjut di bagian manfaat. Kenapa saya mengangkat ini? Pertama, manfaat ekonomi. Penggunaan lampu taman otomatis dapat menghemat penggunaan listrik dan tenaga kerja karena lampu dapat dimatikan ataupun dinyalakan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kedua, manfaat sosial. Penggunaan lampu taman otomatis memberikan kemudahan serta lampu taman tidak perlu dinyalakan satu persatu, dari dapat dimatikan saja. Terus ketiga, manfaat ekologi, yaitu penggunaan lampu taman otomatis dapat mengurangi polusi cahaya karena lampu dapat dinyalakan ada digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut di IoT framework. IoT framework kita memiliki 3 proses ya. Pertama, input, proses, dan output. Inputnya menggunakan Blink Apps. Kedua, prosesornya itu menggunakan Blink server. Ketiga, outputnya itu berupa LED yang dapat dinyalakan untuk dimatikan. Ya, adapun flowchartnya teman-teman bisa lihat di atas sebagai berikut. Halo, perkenalkan saya Zanzani Satria Tegar dengan NIM F1D02310029. Kali ini saya akan menjelaskan terkait smart home dari bagian alarm anti maling. Baik, teman-teman semuanya, adapun tujuan dari alarm anti maling ini yakni meningkatkan keamanan untuk si rumah sendiri dengan mendeteksi adanya pergerakan yang mencurigakan di dalamnya ataupun upaya masuk secara paksa. Dalam sistem ini dirancang secara otomatis, akan memberikan peringatan berupa suara keras melalui buzzer atau notifikasi ke perangkat penggunaan seperti ponsel, sehingga pemilik dapat segera merespon situasi tersebut. Adapun metode dari alarm anti maling itu yakni yang memiliki komponen utama yang digunakan dalam sistem anti maling ini adalah ESP32 dan buzzer, di mana ESP32 ini berperan sebagai microcontroller yang memiliki kemampuan konektivitas Wi-Fi sehingga dapat terhubung dengan jaringan internet dan dikendalikan secara jarak jauh melalui perangkat seperti smartphone ataupun laptop sendiri. Dalam sistem ini juga, pengguna dapat mengaktifkan alarm melalui aplikasi yang terhubung dengan ESP32 menggunakan jaringan Wi-Fi. Ketika pengguna mendeteksi adanya berbahaya ataupun adanya potensi keancaman pada saat di dalam rumah, nantinya sistem ini diaktifkan secara otomatis melalui ESP32, sehingga nantinya si ESP32 ini akan mengirimkan sinyal ke buzzer untuk menghasilkan suara keras sebagai peringatan. Selanjutnya yakni manfaat dari sistem ini. Yang pertama itu dari manfaat ekonomi, di mana dalam manfaat ekonomi ini pengguna alarm anti maling berbasis ESP32 dan buzzer sendiri dapat menghemat biaya pemasangan dan operasional sistem keamanan karena hanya membutuhkan komponen minimal namun tetap efektif. Selain itu juga, sistem ini dapat mengurangi ketergantungan pada petugas keamanan fisik sehingga menekan biaya tenaga kerja. Adapun dari manfaat sosial sendiri,
Dalam sistem alarm ini memberikan kemudahan dan rasa aman bagi pengguna karena dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dari mana saja melalui koneksi internet. Dengan kontrol jarak jauh, pengguna tidak perlu berada di lokasi ataupun memastikan keamanan properti yang sangat bermanfaat bagi individu dengan mobilitas tinggi. Dan ada pun manfaat ekologi dari penggunaan alarm anti maling ini, yakni membantu mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu karena dalam alarm ini hanya aktif saat dibutuhkan saja. Selain itu, dalam sistem ini tidak tergantung pada pencahayaan tambahan yang dapat menambah polusi cahaya sehingga lebih ramah lingkungan. Adapun IoT framework-nya sendiri dapat dilihat melalui yang pertama itu terdapat inputan berupa melalui aplikasi Blink, selanjutnya melalui ESP32 dan nantinya outputnya bakalan mengirim melalui buzzer. Adapun khusus untuk flowchart dari sistem anti maling ini dapat dilihat sebagai berikut. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.